Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Fitri Nurhandayani dengan NIM 018. Dengan bangga saya memperkenalkan diri, saya dari Fisika, angkatan tahun 2020, Universitas Airlangga. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk untuk menjawab persoalan dari UAS Fisika Matematika 3 Universitas Airlangga Indonesia. Kemudian apa sih persoalan dari fisika UAS Fisik Mat 3 ini? Yang pertama, hanya satu persoalan, yaitu kita diminta untuk mengasumsikan sebuah grafik di mana telah diketahui sebuah roller coaster seperti yang saya tunjukkan di bagian sini. Roller coaster ini memiliki kelengkungan tersendiri. Nah, di sini kelengkungannya kita diminta untuk mengasumsikan antara kelengkungan dari A ke B hingga kelengkungan dari C B ke C, maaf, dari B ke C, seperti itu. Nah, kemudian asumsi persamaan apa yang akan kita gunakan, terus bagaimana kita menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut, akan kita bahas melalui setelah ini. Kita akan share screen bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini. Baik, akan kita langsung menjawab persamaan ini. Baik, persoalan yang tadi telah kita bahas yaitu yang pertama, kita harus mencari asumsi apa sih persamaan yang cocok antara A dan B, antara dari A hingga ke B ini. Kemudian dari B hingga ke C, itu untuk persoalan nomor 2. Kemudian kita perlu, untuk nomor 3, kita perlu mencari jarak antara B dan C dengan asumsi persamaan kita tadi pada lintasan B dan C. Kemudian kita juga perlu mencari hambatan, mohon maaf, maksud saya kita juga perlu mencari waktu dari A ke B yang dianggap tanpa hambatan dengan menggunakan persamaan yang kita asumsikan sebelumnya juga. Kemudian kita akan langsung melangkah ke nomor 1. Nomor 1 yaitu mengenai untuk mensimulasikan lintasan A ke B, asumsi persamaan yang digunakan adalah, jadi kita akan langsung mulai di mana Y sama dengan 0, dan saya di kesempatan kali ini menggunakan Y sama dengan 0,1 plus E pangkat minus 2X kuadrat. Kemudian langkah pertama langsung saja kita import, yaitu pertama kita menggunakan matplotlib dari matplotlib.pyplot sebagai kita simbolkan sebagai plt, kemudian kita import numpy sebagai nt, dan kita import juga mat untuk import cosine p, karena saya khawatir nanti siapa tahu persamaan selanjutnya saya menggunakan cosine p, seperti itu. Kemudian untuk mendefinisikan persamaan, nah di sini saya sudah membuat sebuah alur algoritmanya atau kerangka dari source code kita. Yang pertama kita mendefinisikan persamaan. X ini saya buat, jangan lupa untuk selalu kita klik numpy space. Nah, X ini saya buat dari 0 hingga 1,5, ya memang sedikit. Kemudian untuk Y-nya saya buat, ya tentu saja Y kita masukkan dari Y yang kita gunakan, yaitu 0,1 plus dengan NP XP dari 2 minus
2 Nah, dan mari kita cek terlebih dahulu. Ada error, NP is not defined. Link space itu tidak perlu. Mohon maaf. Jadi mohon maaf, saya ini harus kita run dulu karena nampaknya belum kita run. Ini benar, kita perlu run input sampai. Nah, dari sini sudah input untuk hasilnya. Kemudian kita plot grafik dengan plt.plot. Kita plot dari X dan Y. X, Y. Saya ingin membuat sebuah warna. Warnanya adalah kita buat warna merah, dilambangkan dengan R untuk red. Sudah terinput. Nah, seperti ini grafiknya kurang lebih. Kemudian kita langsung beranjak ke nomor 2. Nomor 2 yaitu tentang pada lintasan BC. Nah, tadi kita sudah mencari lintasan dari A ke B. Kita akan selanjutnya mencari lintasan dari B ke C. Saya akan langsung menggunakan untuk mencari lintasan hingga di ujung. Mari kita sama-sama coba. Dan yang saya gunakan adalah YB, atau saya menyimbolkannya sebagai YB, untuk lintasan dari B ke C, yaitu menggunakan 0,76E pangkat minus X eksponen E pangkat minus XB min 5 kuadrat diper dengan 8. Kemudian untuk YB, saya sederhanakan menjadi 0,76E pangkat minus 1, kita minusnya kita tulis 1, agar mudah di plot nanti di perumusannya. XB kuadrat minus 10 XB plus 25 per 8. Itu langsung saja kita definisikan persamaan dari masing-masing. Ini yang pertama kita NP, link space X-nya saya akan mendefinisikannya di antara karena yang tadi kita di antara 1,5 hingga 0, kita akan mendefinisikannya di 1,25. Ya, karena tadi di 1,5 agar bisa sedikit istilahnya nanti saat digabung bisa digabung seperti itu. Kemudian hingga 5 seperti ini sudah cukup. Kita anggap jaraknya adalah sekitar 500 meter. Seperti itu. Kemudian untuk YB-nya, langsung saja kita tulis yang paling sederhana di bawah, yaitu 0,76 kalikan dengan NP dari eksponen dari minus 1 XB kuadrat minus
10 dikalikan dengan XP plus 25. Di sini minus satunya akan diper dengan 8. Berarti di angka sini diper dengan 8. Mari kita tes terlebih dahulu apakah sudah terinput dengan benar. Sepertinya belum. 2. Jadi ini harus kita tambahkan kurungnya karena ini belum saya kalikan. Juga kita cek tanda kurungnya. Ini sudah benar. Oke. Ini belum kita tutup dengan kurung. Sehingga menambahkan agar lebih jelas bahwa satu yang akan diambil satunya itu seperti itu. Oke, kita coba terlebih dahulu. Dan sudah terinput dengan benar datanya, kemudian kita akan berlanjut ke untuk menguji hasilnya, karena nanti ini akan diperlukan untuk mencari nilai titik puncaknya, seperti itu. Kemudian saya akan print YB, kita print XP dulu, dan juga print YB. Itu kita cek. Nah, sudah terprint, kemudian kita plot seperti tadi, plot XB terhadap YB. Untuk warnanya saya akan mengambil warna, untuk membedakan kita ambil warna biru, yaitu blue, ditambah dengan B. Mari kita sama-sama coba. Nah, seperti ini hasilnya. Jika hingga sampai 5, ini antara untuk lintasan B hingga ke lintasan C. Jadi kita anggap lintasan seperti ini. Kemudian kita plot gabungannya. Kita bisa memplottingnya dengan langsung saja plot saya tidak memakai show plot X, Y dengan colornya tadi itu merah R. Kemudian untuk yang grafik kedua yaitu LT plot untuk XB, YB. Untuk color saya menggunakan warna untuk membedakan sama, kita ambil biru. Kemudian kita show, dan di sini saya menggunakan show grafiknya LT show. Kita show dulu grafiknya. LT show. Nah, seperti ini. Sudah, mari kita coba untuk kita run. Nah, untuk simulasinya kurang lebih akan seperti ini. Ini mungkin masih terkesan sedikit kasar, namun kurang lebih akan seperti ini. Dan jika ini diteruskan, untuk batasnya di X tadi, jika diteruskan, tentu ini akan membentuk lintasan yang seperti di grafik. Mari kita coba. Kita buat batasnya ini hingga 10. Kita run terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita di sininya. Nah, akan membentuk grafik seperti ini. Kita kembalikan dulu hingga ke 5. Karena kita akan gunakan hingga 5 saja.
Oke, selanjutnya kita beranjak ke nomor 3, di mana nomor 3 ini merupakan persamaan yang digunakan untuk nomor 3 ini adalah kita perlu mencari jarak antara B dan C, di mana jarak itu sendiri merupakan ds kuadrat plus dx. Kita ibaratkan jaraknya sebagai S, jadi kita jika untuk mencari jarak shortest possible path, jadi kita menggunakan ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Kemudian ds kuadrat sendiri, untuk mencari ds sendiri kita hanya perlu mengakarkan. Nah, kemudian persamaan ini dapat dituliskan, jadi kita menggunakan dy kuadrat, ini kita gunakan sebagai, kita misalkan dulu, kita anggap y aksen, Y aksen itu Y turunan pertama dari Y aksen kita tuliskan sebagai dy per dx, seperti itu. Kemudian kita akan memasukkan di sini, dan dari sini jika dioperasikan matematikanya akan diperoleh di sini dx kuadrat, kemudian nanti di sini akan diperoleh Y aksen. Ini jika ini kita pindah, kita kalikan sama-sama 1 per dx, akan muncul Y aksen kuadrat dikalikan dengan dx kuadrat. Ya, nanti jika dx-nya dikeluarkan, ini akan muncul 1 plus y aksen pada lintasan B, saya anggap lintasan B, simbolkan sebagai lintasan B, dx-nya dikeluarkan, seperti ini, dx, seperti itu. Kemudian, jarak S, kita untuk memperoleh S dari ds, tentu saja kita akan menggunakan integrasi. Nah, integrasi tersebut kita langsung gunakan S sehingga diperoleh batas atasnya, yaitu saya simbolkan sebagai A, batas bawahnya saya simbolkan sebagai B. Kemudian untuk persamaan B, setelah saya turunkan oleh minus 0,19 E pangkat minus, mohon maaf, minus, ya, sepertinya kurang terlalu jelas ya, agar dapat jelas dilihat, minus dari XP dikurangi dengan 5 dikuadratkan per 8, seperti itu. Untuk batasnya sendiri tentu kita menggunakan batas yang tadi di lintasan B hingga C. Kemudian kita gunakan kaidah Simpson, di mana nilai N-nya atau nilai subintervalnya kita ambil nilai 100 atau 200, mari kita ganti di 200. Karena semakin itu akan semakin teliti. Kemudian kita definisikan terlebih dahulu integrasinya. Kita definisikan Simpson. Nah, karena kita menggunakan Simpson 1/3, kita dapat menuliskannya sebagai Simpson 13. Ini merupakan fungsi dari B, batas bawah, kemudian A, kemudian N, subinterval, kemudian nanti kita akan memanggil fungsinya di akhir agar integrasi ini dapat terus digunakan hingga di akhir, seperti itu. Kemudian kita berikan tanda ini harus dihapus. Kemudian kita telah mendefinisikan Simpsonnya. Kemudian kita masuk ke kalkulasi. Kalkulasi apa? Kalkulasi H atau step size-nya. Jadi jarak antara itu akan ada gitu. Kita harus masukkan kalkulasi ini ke dalam fungsinya juga agar dia masuk dalam fungsi, yaitu H sama dengan batas bawah atas dikurangi batas bawah dibagi dengan M. Ini. Kemudian kita masuk ke penjumlahan. Penjumlahan atau proses integrasinya. Iya, proses integrasinya di mana kita akan cari F integrasi, di mana saya menggunakan fungsi yang terintegrasi. Mari kita simbolkan sebagai F integrasi atau F int, yaitu ketika fungsi
fungsi dari B ditambah dengan fungsi dari A, atau fungsi pada batas atas ditambah batas bawah ditambah dengan fungsi pada batas atas. Ini sama saja bisa apa namanya, dibolak-balik karena ini hanya penjumlahan seperti itu. Kemudian kita masuk ke perulangan. I in range dari I-nya kita buat dari I 1 hingga ke N, karena kita menggunakan N hingga subintervalnya 1 hingga N. Kemudian agar dia tidak muncul, mari kita berikan ini. Kemudian jika K-nya, K ini merupakan definisi variabel yang dimana baru gitu. Jadi nanti kita mencari batas baru untuk menentukan integrasi yang baru gitu. Jika K di sini sama dengan batas bawah ditambah dengan I-nya dikalikan dengan N, maka maksudnya dikalikan dengan H, dikalikan dengan H, maka ini akan diperoleh gitu. Kemudian untuk lainnya, jika yang muncul adalah lainnya, maka ini akan dapat persamaan yang baru. Jadi sebelumnya kita bukan else di sini, harusnya for itu hingga until dari harusnya. Jadi di sini kita munculkan if K itu sendiri lebih besar daripada 0, maka dia integrasinya 2 kali dengan FK, seperti itu. Itu kita tuliskan seperti ini. Sama lebih besar dengan 0, maka integrasinya adalah F integrasi yang baru, yaitu F integrasi yang lama ditambah dengan 2 kali F integrasi yang baru, seperti itu. Atau kita bisa menuliskannya sebagai FK, seperti itu. Kemudian jika lainnya yang terjadi, kita dapat menuliskannya juga jika tidak sama dengan 0, seperti itu. Jadi kita kalikan dengan 4, seperti rumusnya metode Simpson. Itu jadi kita F integrasi yang baru itu F integrasi ditambah F integrasi lama ditambah dengan 4 kali F fungsi K, seperti itu. Kemudian selesai. Dari sini kita dapat mencari langsung, selanjutnya kita dapat mencari hasil akhir dia, dan untuk memanggilnya, seperti itu. Rumus metode Simpson, tentu saja kita kalikan 3, hasil integrasi yang baru tersebut kita kalikan 3. Ini masih harus di dalam definisi fungsinya, agar dia termasuk di inden fungsinya. Di inden fungsi, ya sudah. Berarti ini F resultnya ini sama dengan F integrasi dikalikan dengan H dibagi dengan 3. Itu. Kemudian terakhir kita tentu perlu memanggil si hasilnya, memanggil V-nya. Result. Dari sini sudah selesai. Mari kita coba terlebih dahulu sebelum kita bukan result, kita kembali ke print.
Jadi kita coba terlebih dahulu apakah ada error, dan ada error di unexpected indent. Ada indent yang tidak terduga. Jadi ini kita coba geser ke sini. Masih di sini adalah ada invalid syntax, yaitu pada if i%2. Ini perlu kita berikan space kita ini agar tidak perlu muncul saja. Dan ini juga saya berikan. Kemudian mari kita coba run lagi. Masih ada di sini fin pada 2fk, dia di sini invalid syntax. Kita coba cari tahu kenapa dia invalid. Dan di sini dia sudah masuk di indent if, fi, dan Simpson sudah masuk. Kemudian dia di invalidnya sintaks tersebut ada di bagian ini. Kita coba di sini kita hapus, apakah akan berpengaruh. Else di sini di line 18, yaitu else ini kita sudah masuk, sudah benar, nah sejajar dengan if. Kita coba sekarang ini masih di else. Jadi mari kita cari tahu apa penyebab else ini. Karena else-nya nanti mungkin saja muncul kita sebenarnya apakah akan berpengaruh. Nah, alhamdulillah sudah tersimpan datanya, sudah benar. Kemudian kita akan call s itu sendiri. Nah, sejak call s kita akan masukkan dari s. Jadi integrasinya sudah, jadi kita tinggal memasukkan rumusnya seperti itu. Mana Simpson? Simpson 13 itu dia mendapat B itu sebesar B-nya batas bawah 1,25, 1,5, dan dia mendapat A sebesar 5 ya. Kemudian dia mendapat N sebesar 200. Nah, kemudian dia mendapat F. F-nya ini fungsinya kita gunakan function lambda, karena kita akan banyak menggunakan integrasi ini untuk keperluan mencari function selanjutnya, seperti itu. Kemudian x-nya kita definisikan sebagai gimana, function-nya adalah yang ini, sqrt dari 1 plus yb aksen plus dx, begitu. SQRT ini SQRT saya diklik nampai SQRT dari 1 plus, karena ini dia akar, kita akan mengambil akar positif, akan diambil akar positif. Kenapa? Karena hasil akar selalu diambil yang positif, seperti itu. Kemudian kita ambil akar positif terlebih dahulu, NI absolute kita kalikan dengan ini, kemudian SQRT dari 1 plus YB-nya adalah, aksen B-nya adalah 0,19 minus 0,19
minus 0,19 plus apa tadi, kalikan dengan eksponen itu XP dari tanggal kurung, yaitu sebesar X minus 5 dikuadratkan per 8. X minus 5 ya di sini muncul lagi karena dia akan dikuadratkan. Kemudian di sini di XP ini batasnya kita berikan batas lagi dibagi dengan 8, benar 8 atau ada keliru, dibagi dengan 8, kemudian dia dibagi, sudah, kita tinggal perlu menutup untuk SQ artinya dan sensornya. Ya sudah, mari kita coba dulu sebelum kita mencetak hasilnya. Apakah ada error? Ya, ada error di NumPy Self-Load. Oh, jadi ini dia tidak perlu. Kita coba unexpected error while parsing. Ini karena tanda kurungnya kurang. Mari kita tambahkan di sini ya sebagai sensor. Kemudian ya sudah di invalid value encountered in SQRT. Tidak apa-apa, kita coba kita run dulu. Kita print hasilnya terlebih dahulu. Jarak antara lintasan B hingga ke C adalah sebesar, kita print hasilnya S. Baik, selanjutnya kita itu telah itu mari kita run terlebih dahulu yang di sini karena tadi sepertinya saya belum run yang itu. Nah di sini dapat jadi jarak antara lintasan B hingga lintasan C adalah sebesar 8,313 dan sekian meter. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Di mana nomor 4 pertanyaannya adalah mengenai jarak terpendek antara, waktu terpendek yang diperlukan, waktu terpendek hingga di B, paling minimal. Ini dianggap tanpa hambatan, seperti itu. Di A ke B ini dianggap tanpa ada sama sekali hambatan, tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya-gaya eksternal lain yang berpengaruh, hanya dipengaruhi oleh kecepatannya itu sendiri dan juga gaya gravitasi, seperti itu. Nah, di sini kita mengenal sebuah istilah di mana istilah itu adalah disebut sebagai brachistokron. Brachistokron, mohon maaf penyebutan saya kurang benar, jika kurang benar, di mana tentu saja kita akan mengetahui bahwa T adalah S per V dari gaya gerak lurus beraturan, dan di mana tadi sudah kita telah turunkan bersama bahwa S adalah integral dari batasnya dari akar 1 plus Y aksen dx kemudian. Nah, maka persamaan waktu dapat diperoleh dengan, mohon maaf ada sedikit typo,
dapat diperoleh dengan persamaan T sama dengan tentu S-nya kita masukkan dan V-nya kita masukkan. Nah, di sini adalah kita berlakukan brachistokron tadi, di mana kita anggap V0-nya atau V mulanya, yaitu ketika V dia di A, itu lebih kecil dibanding dengan V dia di B. Jadi V mulanya itu bisa dianggap 0 atau intinya lebih kecil, sehingga V-nya dapat diperoleh dengan mengikuti kecepatan pada gerak vertikal, yaitu V sama dengan akar dari 2GH. Atau dalam kasus ini kita dapat menyebutnya sebagai VH, ini kita lambangkan sebagai Y. Itu. Sehingga persamaan waktu sendiri kita dapat peroleh V-nya kita keluarkan saja 1 per akar 2G, Y-nya kita tetapkan, jadi integral dari 1 plus Y aksen per akar Y dx, diintegralkan terhadap dx, dengan Y-nya, Y atau percepatan gravitasinya, kita gunakan 9,8000665 meter per sekund kuadrat, seperti itu. Kemudian untuk menghitung waktu dari lintasan A hingga ke B, maka digunakan YAB dan Y aksen AB. Sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai pada T ini, itu Y-nya saja kita ganti dari lintasan A ke B. Kemudian tadi pada sebelumnya kita telah mengetahui, mengasumsikan Y pada AB-nya adalah dengan dengan 0,1 plus XE pangkat 2X kuadrat. Dengan batasnya kita telah temukan itu 0 hingga 1,5. Dan YAB-nya tentunya kita turunkan Y itu terhadap X hingga diperoleh minus 4X pangkat 2 kali X kuadrat, seperti itu. Dan langsung saja kita hanya perlu menghitung T. Nah, di sini saya tadi menyebutkan bahwa ini kita akan memanggil S. Kita akan memanggil S di sini. Nah, itu sebabnya kita di sini juga akan memanggil T-nya, karena kita sudah mendefinisikan G sudah mendefinisikan. Jangan lupa untuk koma, jika di coding tentu saja menggunakan titik, seperti itu. Nah, kita masukkan dulu rumus T-nya, T yang baru, yaitu 1 per SNP dari SQRT dari 2 poin G. Jadi sudah, saya untuk mengamankan dia dan kemudian kita kalikan dengan, nah integrasi yang kita gunakan tadi yaitu integrasi Simpson, 1/3. Nah, kita panggil lagi integrasi itu Simpson 13, dimana A-nya atau B-nya dulu, batas bawahnya adalah sebesar 0. Nah, di sini saya menggunakan 0, tidak apa-apa. Mari kita coba dulu. Jika tidak bisa, kita bisa menggunakan 0,001 atau mendekati limit 0, seperti itu. Kemudian untuk batas atasnya, kita dapat menggunakan 1,5. Kemudian N-nya sama, kita gunakan 200 saja. Kemudian F-nya, nah di sini fungsinya kita sama seperti tadi, kita gunakan lambda X. Kemudian di sini kita definisikan fungsinya, yaitu akar dari, berarti kita klik NP SQRT dari 1 plus YAB itu kita buat tanda kurang lagi karena dia minus, jadi minus Y aksen AB minus 4 dengan X dikalikan dengan NP, jangan lupa NP IXP dengan NP IXP dari, kita buat kurung lagi, enggak dulu, 2
jadikan dengan X dikuadratkan seperti ini. Kemudian sudah dari sini hingga SQRT1 sudah, berarti hingga batas ini kita buat kurung saja. Kembali lagi kita akan amankan dia seperti itu. Ini dibagi dengan di sini, berarti di sini saja kita buat baginya. NP SQRT dari 0,1 plus NI, jangan lupa NPI XP dari 0 minus 2 dengan X. Kita cek apakah sudah. Sudah tertutup hingga NP, kemudian kita tutup dia dengan ya sudah. Untuk menutup sensornya tambahkan kurung sudah. Mari kita uji coba terlebih dahulu. Baterainya masih ada error di bagian ini. Itu mari kita periksa error di mana. Ini sudah tertutup dengan ini sudah tertutup dengan ini saya keliru menuliskan angka 2-nya. Mari kita coba lagi. Nah, sudah terinput hasilnya, jadi kita tinggal print hasilnya. Kemudian kita gunakan print. Nah, cepat saja. Itu waktu atau shortest possible time dari brachistrocon tadi. Waktu yang diperlukan adalah panggil T-nya dan diberikan satuan, jangan lupa second. Jika waktunya sangat kecil, nah diperlukan 1,717 sekon untuk melintasi B hingga ke waktu yang diperlukan untuk melintasi B hingga ke A hingga ke B. Untuk melintasi A hingga B. Ini diasumsikan jika tanpa hambatan. Nah, ini dia hasil dari penjabaran saya untuk memenuhi tugas UAS Wisma 3 Fisika Universitas Airlangga. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fitri Nurhandayani dari Fisika Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah melihat video ini. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.